dulu. Halo teman-teman semua. Halo. Maaf ya, aku telat datangnya. Tadi ada sedikit kendala di jalan. Nah, teman-teman, sekarang kalian udah kenal sama aku apa belum? Belum. Oke, kita perkenalan dulu ya, teman-teman. Ya, aku di sini nama aku Eka Dela Putri. Kalian bisa panggil aku Kaika. Halo. Jadi di sini aku sebagai pembawa materi. Di sini aku bakalan bawain materi yang pasti kalian bakalan seneng banget sama materinya. Jadi kalian juga bisa lihat dari layar di atas kita, The Beauty of Makeup. Aku bakalan ngejelasin tentang gimana step-step makeup yang benar buat kalian. Gimana, kalian semangat nggak? Semangat! Kalian kan tadi udah semangat. Nah, teman-teman langsung aja kita mulai kelas kali ini. Sekarang kelas itu adalah kelas makeup. Nah, teman-teman, sebelum aku melanjutkan step-step makeup apa aja, aku mau tes semangat kalian. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya supaya kalian semangat. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Pakai bedak. Betul. Betul sekali, teman-teman. Jadi, makeup itu adalah merupakan seni merias wajah dengan menggunakan berbagai produk kosmetik untuk mempercantik penampilan, meningkatkan rasa percaya diri, dan menonjolkan kelebihan yang dimiliki seseorang. Nah, saat ini makeup itu sering digunakan untuk kita sehari-hari, betul tidak? Betul. Sekarang mah orang-orang mau ke pasar aja make up ya, apalagi mau beli seblak itu kan sering make up. Nah, kita langsung aja ke pembahasan yang selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya adalah sejarah singkat tentang make up. Pasti kalian nggak tahu nih sejarah singkat tentang make up. Baru tahu apa udah pernah tahu? Belum tahu. Belum tahu. Berarti kalian baru tahu ya sejarah tentang make up. Nah, ternyata teman-teman, make up itu telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, di mana dulu pada zaman Mesir kuno, kosmetik digunakan untuk mempercantik diri sekaligus melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kalau sekarang biasanya kita pakai apa? Sunscreen. Nah, terus dengan berkembangnya zaman dan bagian penting dari industri kecantikan modern, saat ini make up hadir dengan berbagai bentuk. Yang bentuknya itu banyak, ada sunscreen, ada primer, ada setting spray, dan lain sebagainya. Nah, di next slide itu bakalan ada apa aja sih makeup itu, nanti kita jelaskan lagi. Ada perlengkapan dasar makeup. Nah, ada beberapa produk dasar yang umum digunakan dalam makeup, antara lain ada yang tahu apa aja? Belum tahu. Nah, perlengkapan dasar makeup itu ada salah satunya ada lipstick, ada eyeshadow, ada eyeliner, ada bedak, ada foundation, dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti bingung dong, gimana cara pakai makeup yang benar nih? Apa dulu kayak urutannya, step by stepnya apa aja sih? Pasti kalian pengen tahu kan? Iya. Nah, di sini aku mau mencontohkan nih makeup yang bagus itu seperti apa. Di sini siapa yang mau jadi model makeup aku? Aku. Oke, boleh. Nanti kita langsung ke tutorialnya ya. Jadi kalian harus ngeliatin aku. Langsung aja ya, kita
Jangan kursi ini sih. Dia goyang-goyang. Berarti kamu mau pakai kursi ini. Yaudah, kita pakai kursi yang biasa. Ini boleh coba dulu kan? Sekarang kita ke tutorialnya. Di sini aku udah bawa beberapa peralatan makeup ya teman-teman. Jadi kalian di sini bakalan aku jelasin apa penggunaannya dan ini tuh stepnya apa aja. Oke? Oke. Nah, oke teman-teman, di sini ada skincare before makeup, di mana sebelum kita makeup itu biasanya kita harus memakai skincare. Nah, skincare itu apa aja? Jadi skincare itu kita pakai sebagai skin prep. Kalian tahu skin prep? Enggak. Jadi kalau misalkan maaf ya. Nah, kalau misalkan skin prep itu biasanya ada serum, moist, sunscreen. Itu biasanya skin prep ya. Ini ada yang tahu nggak skin prep itu apa? Enggak. Jadi skin prep itu adalah serum, toner, moist, dan sunscreen. Itu biasanya dipakai sebelum make up. Jadi karena di sini aku membawa sunscreen dan moist, jadi aku mau langsung tutorialin memakai moist dan sunscreen dulu ya. Kalau misalkan kalian mau make up, usahain kalian pakai moist yang bener-bener thick yang kayak nempel. Nah, kalian kalau misalkan mau pakai moist, usahakan moisturizernya itu yang thick dan gampang nempel, yang kayak gini ya teman-teman. Jangan yang terlalu berminyak karena itu bakalan menyumbat makeup kalian cepet longsor. Teman-teman, kita langsung pakaiin ke model kita kali ini. Di sini aku memakaikan yang namanya moisturizer. Ingat ya, pertama kita harus pakai apa? Moisturizer. Oke, di sini makeup. Kita bakalan make up yang simple aja ya teman-teman, karena kalau misalkan make up wedding mungkin waktunya lumayan lama ya, karena kan aku punya waktu di sini itu sekitar 1 jam ya. Jadi kita mau make up yang gampang-gampang aja. Oke. Nah, setelah kita memakai moisturizer, kita tunggu kering dulu ya teman-teman. Bisa pakai kipas or dikipasin gini ya teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya udah ngerasa lembab, itu berarti skin prepnya sudah berhasil. Nah teman-teman, ini kan sudah ngeset ya moistnya, udah nggak ada minyaknya lagi. Kalau misalnya moistnya udah ngeset, kita pakai sunscreen. Nah, kalian jangan kebalik ya. Jadi kalau misalkan mau skincarean ataupun make up, sunscreen itu di bagian terakhir ya. Jadi kita usahakan memakai sunscreen 2 ruas jari. Karena kenapa? Karena matahari di Indonesia itu sangat amat panas, apalagi di daerah Serang. Nah teman-teman, kita pakai sunscreen dulu. Nggak apa-apa pakai sunscreen banyak, tapi usahakan pakai sunscreen yang gampang di blend ya teman-teman, karena kan ada sunscreen yang white cast. Jadi usahakan kalian mencari sunscreen yang yang gampang di blend. Nah, kita langsung blend aja ya teman-teman. Kalian kalau misalkan make up bisa membawa kipas ya, karena di sini saya tadi mikirnya di sini nggak akan gerah karena kan di sini ada AC ya. Tapi ternyata ini agak lumayan susah buat kering ya. Ini ditunggu berapa lama Kak? Ini ditunggunya sampai dianya ngeset. Kalian tahu nggak gimana cara bedain udah ngeset apa belum? Nggak tahu Kak. Nah, kalau misalnya udah ngeset itu berarti dianya udah kayak dipegangnya bahasanya tuh enggak lengket. Jadi dia tuh kalau misalkan udah kayak pelampi, udah kayak gimana ya, udah kayak lembab, itu berarti sudah boleh dipakai
make up. Kalau misalkan masih basah, jangan langsung ditimpa make up ya, nanti make upnya cepet longsor. Nah, kalian harus ingetin ya step-stepnya, jangan kebalik, pakai moist dulu, pakai sunscreen. Intinya sunscreen itu dipakai di paling step terakhir. Jadi kalau semisalnya kalian punya serum, kalian punya toner, kalian bisa memakai itu dulu. Karena di sini kita cuma memakai moist dan sunscreen. Nah, kalau misalkan udah ngeset nih kayak gini nih. Udah kayak gini nih, udah gampang soalnya dia udah nggak nempel banget. Nah, setelah ini kita akan memakai yang namanya primer. Ada yang tahu nggak primer itu apa? Enggak. Nah, jadi primer itu bisa berbentuk cair ataupun semprotan kayak gini, ataupun ada primer yang mirip-mirip seperti ini. Tapi ini juga bisa, ini kan skin prep, tapi ada primer yang kayak moist. Kalian mau tahu nggak apa yang bagus buat primer? Nah, kalian bisa pakai primernya MOP itu lumayan bagus. Terus kalian juga bisa pakai primernya Hada Labo. Dia itu lumayan ngeset banget kalau misalnya buat jadiin primer. Nah, karena sekarang kita mau make up daily aja, make up simple, jadi kita pakai primer yang semprot. Ini tuh bisa jadi primer dan bisa jadi setting spray kayak gitu. Nah, langsung aja, siap ya. Nah, kita make up. Oke, udah disemprot, berarti kita harus menunggu dia kering dulu ya teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira kalau primer boleh di skip nggak, Kak? Primer boleh di skip, tapi asalkan skin prepnya sudah benar. Kalau misalkan skin prepnya benar, itu makeupnya jadi nggak gampang longsor. Tapi kalau misalkan emang mau benar-benar makeupnya itu nempel seharian, usahakan pakai primer. Soalnya kalau misalkan nggak pakai primer itu biasanya makeupnya itu cepat longsor. Jadi kayak kena panas sedikit aja langsung longsor. Biasanya kalau misalkan nggak pakai primer. Jadi usahakan kalian punya primer. Kalian bisa pakai primer yang kayak setting spray atau primer yang kayak krim gitu. Itu bisa dipakai ya. Tapi untuk kalau misalkan muka kalian sangat amat berminyak, kalian bisa pakai primer di daerah T-zone. Tahu kan daerah T-zone? Jadi daerahnya cuma sini dan sini. Jadi kalau misalkan kalian pakai primernya yang thick, yang kayak moist kayak gini, kalian bisa pakaiin di daerah T-zone aja. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang semprot, kalian pakai di seluruh muka supaya mukanya itu nempel gitu. Apa sih, makeupnya nempel gitu. Maaf ya. Kakak, kalau bedanya primer sama setting spray itu apa ya, Kak? Nah, kalau setting spray itu buat ngeset makeup, biar makeupnya itu nempel. Jadi kalau misalkan setting spray itu biasanya dipakainya di tahap akhir ataupun setelah foundation. Biasanya kan ada hacks buat makeup yang nempel. Nanti aku kasih salah satu hacks yang sering aku pakai supaya makeup aku nempel seharian kayak gitu. Oke. Nah, ini udah lumayan nempel. Kalau misalnya primernya udah nempel, itu biasanya dianya lumayan lengket kalau dipegang. Oke. Nah, lengket tuh, dipegangnya lengket, nggak terlalu nggak kering. Jadi dia tuh kayak lembab, lengket, kayak enak gitu dipegangnya. Itu berarti primernya udah ngeset gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan memakai yang namanya korektor krim. Ada yang tahu nggak korektor krim itu apa? Nggak tahu. Enggak. Jadi gunanya korektor krim itu adalah untuk menutupi noda-noda hitam yang ada di muka. Kalau misalnya korektor itu ada beberapa macam, ada 3 pilihan warna. Yang pertama ada orange, hijau, dan krem. Kalau misalnya orange biasanya dipakai untuk yang bekas jerawat yang hitam, ataupun pokoknya hitam-hitam yang ada di wajah. Kalau misalkan yang hijau, karena saya tidak membawa yang hijau, jadi
Kalau yang hijau itu untuk bekas jerawat yang merah. Kan ada dari kalian kan tekstur muka kan beda-beda ya. Ada yang jerawatnya hitam, ada yang bekas jerawatnya hitam, dan ada bekas jerawatnya merah. Kalau misalkan bekas jerawatnya hitam pakai korektor warna orange. Kalau bekas jerawatnya merah itu pakai korektor warna hijau. Oke teman-teman, di sini paham? Paham. Oke, ini tuh korektor krim itu untuk dipakai di bekas jerawat yang hitam, yang warna oranye ya. Nah, kalau misalkan kalian punya bekas jerawat yang warna hijau, itu apa sih yang warna merah, kalian bisa pakai korektor krim warna hijau kayak gitu. Nah, dan kalau semisalnya kalian punya bawah mata bawah mata yang hitam yang panda gini, kalian bisa memakai korektor juga buat menutupi mata panda kalian kayak gitu teman-teman. Nah, kalian bisa ngeset ini pakai tangan ataupun pakai pap. Tapi kalau misalkan menurut aku lebih baik pakai tangan, karena kalau misalkan pakai pap biasanya produknya nyerap ke apa sih namanya, ke spons kayak gitu. Nah, kita langsung ratain aja ya teman-teman. Jadi cara ngeratainnya itu di tap-tap ya, jangan digeser. Jadi diratainnya itu di tap-tap, jangan digeser. Kalau sekiranya masih kurang, kita bisa menambahkan. Jadi tapi kalau misalnya makeup itu trust the process ya. Jadi kita harus sabar, nggak langsung terburu-buru ya teman-teman. Karena makeup itu nggak bisa kalau buru-buru, nanti yang ada berantakan kayak gitu. Jadi kita pelan-pelan aja, karena kan muka kita kan sakit kalau dikencengin ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Yang penting nanti hasilnya bagus kayak gitu. Nah, di sini kan ada bekas jerawat. Nah, kan kita ditutupin dulu sama kita biar enggak terlalu nonjol, kalau enggak terlalu kelihatan kalau misalkan kita pakai foundation. Paham nggak teman-teman? Paham. Nah, bentar ya, saya mau ngeblend ini dulu. Nah, ngeblendnya itu di satu titik aja ya, jangan digeser kemana-mana. Nanti kalau misalkan digeser kemana-mana, jadinya jelek ininya. Nah, teman, ini kan kita kan udah ngeblend yang namanya korektor. Selanjutnya kita bisa memakai yang namanya foundation. Nah, kalau misalkan untuk make up wedding itu bagusnya pakai foundation. Tapi kalau misalkan buat make up yang sehari-hari, kalau nggak make up kondangan juga itu bagus pakai foundation. Tapi semuanya itu tergantung kalian, karena ada yang ada yang namanya foundation cream dan foundation yang thick. Kalau misalkan biasanya kalau di wedding itu mereka tuh makanya yang thick sama yang cair, jadi disatuin, biasanya dibakar. Tapi kalau sekarang karena kita mau makeup daily, kayak buat makeup ngampus lah, kalau nggak buat makeup jalan sama cowok kalian kayak gitu. Ini bisa jadi makeup first date nanti kalau misalkan kalian mau first date sama cowok kalian kayak gitu. Teman, langsung aja kita pakai yang namanya cushion. Nah, kalau misalkan pakai cushion itu jangan terlalu banyak, jadi jangan langsung ngeblok, jadi langsung diratain sama kita. Nah, kita pelan-pelan aja teman-teman ngeratainnya, jangan langsung kayak ditempel-tempel semua, jangan ya. Nah, kita pakai cushionnya pelan-pelan diratain, hati-hati. Maaf ya. Pokoknya kalau misalnya itu kita boleh, kalau misalkan kalian gak mau banyak produk di mata, jadi kayak bekas sponsnya bisa dikeiniin, jadi jangan ditambahin ini lagi ya, jangan ditambahin produknya lagi ke sini, karena di atas mata itu harusnya minim produk, karena nanti kalau misalnya ngelipet, nanti kalau nutup mata kita bakalan banyak di sini numpuk, jadi jangan kebanyakan pakai di situ. Nah, pakainya itu jangan terlalu langsung banyak ya, jadi kita pakainya sedikit-sedikit. Nah, kalau misalkan ini kan ada jerawat, nah jerawatnya itu nggak bisa langsung kita tutupin bener banget, karena kan jerawat itu nggak bisa kita tutupin. Kalau makeup itu cuman menutupi
apa sih, menutupin noda, tapi nggak bisa ngituin tekstur, karena kan tekstur muka kita kan ada yang mulus dan ada yang berjerawat. Tapi itu wajar ya teman-teman, karena kita kan cewek banyak yang namanya hormon gitu. Nah, kita bisa pakai sedikit aja nih, sedikit. Nah, tuh dia sedikit aja udah langsung banyak ya teman-teman. Dia bisa ngeblend ke semua wajah. Jadi jangan terlalu banyak pakai produk di sini ya. Apalagi produk di bawah mata. Itu bakalan banget ngaruh. Jadi kalau misalkan usahain kalau di bawah mata itu sedikit aja, kayak sisa-sisaan bekas dari atas ke bawah gitu. Nah, ini kan udah lumayan nih. No, kita udah yang namanya ke foundation. Kita nggak pakai cushion. Nah teman-teman, ini kan udah lumayan rata ya. Kita bisa ngeratain terus. Pokoknya sampai rata ya. Jangan ada yang numpuk-numpuk. Pokoknya diratain ke seluruh muka. Nah di sini kan masih ada yang ini kan bekas jerawat, ini kita bisa tutupin pakai ini, ditambahin, tapi ditambahinnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak produk nanti bukannya bagus, malahan cepat nge-crack ya. Jadi make up itu nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kesedikitan. Jadi harus pokoknya dirasa kalau misalkan make upnya udah pas, berarti itu pas. Kalau misalkan kurang, tambahin, tapi jangan terlalu banyak nambahinnya. Nah untuk di bawah mata biasanya kita pakai sisa-sisa. Nah kalau misalkan tadi kan bawah matanya terlalu hitam karena kita sudah pakai korektor, jadi nggak terlalu hitam. Nah bisa nanti setelah ini kita pakai yang namanya concealer buat nutupin bekas-bekas yang belum tercover kayak gitu. Jadi banyak step-stepnya. Jadi kalian tenang aja kalau misalkan bekas jerawat aku nggak ketutupan, padahal aku udah pakai korektor. Nanti kita bakal ada yang namanya concealer gitu. Concealer itu apa kak? Concealer itu buat sama aja fungsinya untuk menutupi bekas-bekas di muka. Tadi kan kalau misalkan pakai cushion itu nggak terlalu tertutupi, kita bisa pakai yang namanya concealer. Biasanya concealer itu dipakainya di bawah mata. Nah bawah mata kan sering hitam, tapi kalau misalnya jadi pakainya tuh bener-bener dikit ya, jangan banyak-banyak karena nanti gampang nge-crack kalau di bawah mata. Nah smile ini bisa kita crop biar nggak ada garis-garis di sini. Kita bisa crop pakai cotton bud, atau kita bisa crop pakai yang namanya ini apa sih namanya, spons kayak gitu. Jadi kayak di crop aja. Nah biar nggak terlalu, maaf ya, tuh kan nggak ada semuanya. Nah biar nggak terlalu ini, terus nanti kita tap-tap sama ini apa sih, spons yang nggak terlalu kotor gitu, yang masih bagus. Nah kita tunggu dulu. Ini kan concealer kan udah kita pakai. Nah kita ngeblend concealer itu harus pelan-pelan, benar-benar harus pelan-pelan. Jadi kalau misalkan kebanyakan produk di sini terus dia nggak terlalu keblend, itu bakalan bisa jadi nge-crack di bawah mata. Kalian pernah nggak ngeliat makeup yang nge-crack di bawah mata? Pernah. Nah itu gara-gara kebanyakan concealer dan kebanyakan produk di bawah mata kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus ini banget ya. Pokoknya makeup itu gak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan cepet nge-crack. Sebenarnya kalau dempul itu nggak ada yang dempul, karena kan semuanya juga harus pakai kayak gini supaya menutupi bekas-bekas di muka kita. Nah lihat no, kalau misalkan udah pakai concealer udah agak better ya, nggak terlalu kelihatan banget ininya apa sih bekas jerawatnya kayak gitu. Perbedaannya kelihatan banget ya kayak. Iya kelihatan banget kan, makanya kita tuh punya merem-merem apa. Nah bisa nih di kan kata aku apa, jangan kebanyakan produk di atas mata. Nah sebelum kita pakai eyeshadow gitu ya, kita harus ngerok ini dulu nih biar nggak terlalu banyak produk di sini kayak gitu. Nah selanjutnya kalau hacks dari aku punya salah satu hacks. Kalau misalkan kita udah pakai concealer, udah pakai apapun itu, kita pakai yang namanya setting spray ini nih, yang tadi kita buat pakai primer. Nah ini juga bisa buat ngeset make up. Jadi sebelum kita kan nanti bakalan ada yang namanya blush on sama contour dalam.
Nah, sebelum pakai itu kita harus pakai ini. Biar kenapa? Biar makeupnya itu tetap stay walaupun digeser-geser. Nah, udah teman-teman, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu ngeset dulu ya. Biar harusnya kita tuh pakai kipas, kalau enggak kita makeup depan kipas gitu ya. Tapi di sini kan udah ada AC, jadi kayak gampang ngeset. Usahakan jangan makeup di tempat-tempat yang gerah karena itu bisa bikin makeup kita nge-crack. Nah, setelah itu kita bakalan pakai yang namanya blush on. Karena aku nggak punya blush on, dasar aku ketinggalan, jadi kita bisa jadiin hacks. Jadi kita bisa pakai lipstick 1 titik aja dan kita bisa pakai foundation ataupun concealer. Nah, kita bisa pakai foundation dan concealer dijadiin satu. Gimana tuh Kak cara ngeblendingnya? Di blend aja kayak gini nih. Jadi langsung di blend aja. Ini concealer dan lipstick. Jadi dia bisa jadi yang namanya blush on. Ini yang namanya blush on dalam ya. Karena blush on itu ada 2 step. Kalau misalkan pengen benar-benar kelihatan, jadi harus ada blush on dalam dan blush on luar. Udah kering belum Kak? Udah. Nah, kita di sini kita lihat dulu nih, kita cek dulu udah kering. Nah, kita bisa pakai blush on. Nah, blush itu ada yang sampai sini dan ada yang di bawah mata doang. Kita bisa sesuaikan dengan pantas muka kaliannya kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalkan emang kita kebiasaan pakai blush on di pipi doang, berarti ya udah nggak apa-apa, senyamannya kalian aja pakai blush itu. Berarti nggak tergantung struktur wajah kita juga ya Kak? Iya. Bisa karena kebiasaan kita juga gitu. Bisa, kalau misalkan terbiasanya di bawah mata doang, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian mau ikutan struktur muka kalian kayak kayaknya aku mah pantasnya ke semuanya biar sampai belakang gitu, ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Karena kan setiap orang tuh punya placement blushnya masing-masing gitu. Nah, usahakan blush on itu jangan dibawa ke tengah ya teman-teman, karena di tengah kan nanti kita bakalan pakai kontur. Nah, kita bisa kasih di sedikit sini, di hidung sini, biar agak ada warna-warna merahnya gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan udah ngeset kayak gini, berarti kita udah pakai blush ya. Kita udah selesai pakai blush. Nah, after kita pakai blush, kita pakai yang namanya contour. Nah, kita bisa pakai namanya contour. Nah, kalau misalkan kita mau pakai contour dalam, ada yang contour yang kayak krim gitu. Karena aku nggak dibawa, tadi kelupaan bawa. Kita bisa pakai diakalin pakai contour yang kayak gini. Yang apa sih, yang powder kayak gitu. Nah, kita bisa pakai contour di bagian mata, hidung. Jadi kalau misalkan bikin contour itu ditarik dari alis ke bawah. Dari bawah alis, nih dari bawah alis ke bawah sini. Nah, terus kita bisa langsung lurusin ke bawah sini, ke sebelah hidung. Ini udah. Nah, lihat, kalau udah dikontur, udah kelihatan agak ininya. Jadi kita langsung ke sebelah sini. Nah, lihat dari bawah sini ya, bawah alis ke sini. Nah, ke bawah sini. Wow, ini nempel. Pokoknya usahakan pap kalian tuh harus tetap ada di tangan kalian ya. Jangan dulu beresin karena pasti ada aja kayak gini nih. Kena tangan begitu pasti kan. Kalau kalian kalau makeup suka sambil ngemusik biasanya. Ini udah konturnya. Nah, ini belum terlalu ada. Jadi kontur tuh pakainya pelan-pelan aja teman-teman, pelan-pelan. Asalkan nanti kalau misalkan di sini tuh bener-bener nempel gitu. Nah, usahakan di tengah-tengah itu jangan kepakai kontur ya, biar kelihatan. Kan tengah-tengahnya itu jangan pakai kontur. Jadi kayak kita bisa pakai pap kita ini biar tahu di konturnya itu di mana aja. Jadi usahakan kontur tuh hanya di bagian sini dan atas sini. Jadi tengah-tengah tuh baru kena kontur ya.
tapi harus pakai brush ya. Nah, usahakan kalau misalkan contour itu brushnya kayak gini. Nah, ini kita bisa pakai di sini nih. Ini bisa pakai contour dalam. Nah, contour itu di bagian tulang pipi ya, teman-teman. Nah, kita bisa tarik ke bawah. Jadi kalau misalkan kita mau pakai contour jangan terlalu banyak ya. Jadi biar ini tuh biar negasin pipi kalian, biar pipinya nggak kelihatan tembem kayak gitu. Ini kan pipinya tembem nih lumayan. Tembem. Nah, jadi cuman mau buat biar dipertegas doang gitu. Jadi biar nggak terlalu tembem gitu. Udah kan? Nah, contour itu bisa di bagian dagu juga. Di dagu tuh biar pokoknya biar nih di daerah sini nih. Ini kan biasanya jauh tuh gede ya. Itu bisa pakai contour biar kelihatannya tuh kayak apa ya? Biar kelihatan iya, biar kelihatannya tuh kayak tegas gitu. Tapi pakainya jangan terlalu banyak, kayak udah biasa aja. Ini aja. Kalau misalkan kalian pakai contour yang krim itu biasanya setitik gitu, karena itu tuh udah banyak gitu, walaupun setitik doang. Nah, ini kan kita kan di sini udah basah kan, ini adalah namanya base makeup yang basah. Jadi ada yang kering, ada yang basah. Kalau misalkan ini kan udah pakai contour, udah pakai blush. Tadi kan kita udah pakai setting spray, kita pakai setting spray lagi biar dianya dikunci. Nanti kalau misalkan itu habis itu kita bakalan pakai bedak, tutup matanya. Maaf. Nah, habis itu kita nunggu dia kering dulu. Ditunggu kering, habis ditunggu kering baru kita bisa pakai bedak. Oh, jadi setting spray itu bisa buat primer ya, Kak? Iya, setting spray itu bisa buat primer, bisa buat apa sih namanya? Ngeset bedak gini nih, ngeset bedak basah juga kayak gitu. Jadi usahakan kalau misalkan itu cari setting spray yang benar-benar bagus gitu. Kalau alis mendingan step keberapa tuh Kak? Nah, kalau misalkan alis itu mendingan setelah bedak, karena kan nanti kalau bedak itu semuanya dibedakin ya. Jadi nanti alisnya itu harus dialis lagi. Tapi kalau misalkan mau alis basah, kalau misalkan kalian tahu kan yang alis yang basah yang pakai itu tuh, Oh iya. iya pomade yang kayak gitu. Itu biasanya dipakainya kayak gini nih sama yang basah-basah. Tapi karena di sini kita bakal pakai alis yang kering, jadi kita habis pakai bedak aja kayak gitu. Jadi usahakan kalau misalkan yang basah-basah sama yang basah lagi gitu. Kalau misalkan yang kering, usahakan dengan yang kering. Nah, ini kita lagi menunggu ininya ngeset. Ini aja ya. Setiap kita makeup tuh dirapiin aja, kita lihat di kaca nih ada yang nggak ke blend nggak gitu. Mumpung belum kita set pakai bedak. Tapi kalau misalkan udah di set pakai bedak itu kita nggak bakalan bisa pakai ini lagi. Jadi kalau misalkan usahakan kalau mau pakai bedak itu benar-benar udah rapi mukanya tuh, udah ngeset, udah semuanya gitu tuh. Dan ya selanjutnya ini kan kalau misalkan udah ngeset nih, dilihat dulu nih udah kering apa belum. Tadi kan kita udah pakai setting spray, dilihat dulu udah kering nggak belum. Kalau misalkan udah kering kita bisa pakai bedak. Bedaknya itu bisa pakai bedak tabur ataupun bedak padat. Jadi kalau misalkan mau yang ini kita bisa pakai bedak tabur. Bedak tabur tuh bisa pakai yang mana aja ya, itu semua bedak tabur tuh sama ya, tapi ada yang bagus ada yang enggak sih. Nah, kalau misalkan pakai bedak itu kita bisa pakai yang namanya ini apa? Brush. Tuh, pintar kalian. Nah, kita bisa ngambil sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Kita bisa pakai brush buat di bawah mata. Nah, kalau misalkan mau pakai bedak itu usahakan bawah mata dulu di backing. Bisa di backing, bisa enggak. Kalau pakai maaf. Kalau misalnya pakai ini bedak tabur, biasanya kita selalu nunggu dulu di atas ini dulu nih. Terus habis ini kita pokoknya ini dulu nih biar ngesetnya cepet. Nah, di bawah sini nanti dibersihin ya nak. Sabar ya kakak. Nah, kalau misalkan pakai bedak tuh jangan terlalu tebal teman-teman. Jadi kayak ya udah ini dirapihin pokoknya biar semuanya ngeset.
biar nggak ada yang namanya kayak lengket gitu kan. Kalau misalkan habis pakai foundation kan biasanya lengket kan mukanya. Nah itu usahakan kalau misalkan pakai foundation itu usahakan pakai bedak ya, walaupun misalkan bedaknya itu cuma bedak tabur yang kayak yaudahlah asal aja gitu, itu nggak apa-apa. Soalnya kalau misalkan nggak pakai bedak tabur itu nanti bakalan cepet ini nempelnya debu, bukan nempel apa-apa ya. Jadi kalau misalkan ini kan basah nih, kalau misalkan ini kan masih basah nih, belum dipakai bedak no. Kalau misalkan dia nggak pakai bedak, nanti kalau kalian kemana-mana naik motor itu bakalan nempel debunya di muka kalian. Walaupun kayak kelihatannya kalau misalkan nggak pakai bedak tuh glowing kan. Nah itu nggak boleh teman-teman, itu bakalan nyumbat pori-pori kalian. Usahakan pakai bedak, walaupun bedaknya cuman kayak sedikit aja gitu tuh. Nah kan kalau iya, kan banyak orang-orang yang bilang katanya kalau pakai bedak enggak glowing gitu tuh, padahal kita bisa akalin biar supaya glowing. Kita bisa pakai setting spray. Jadi cari pilih setting spray yang finishnya itu apa namanya glow, jangan yang matte gitu. Rekomendasi dong Kak setting spray yang bikin finishnya glow. Nah kalau misalkan setting spray yang finishnya glow itu bisa pakai yang Dazzle Me juga itu bagus ya teman-teman. Nah Dazzle Me itu aku pernah pakai Dazzle Me bagus. Terus pakai Yessica bagus juga kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan yang si makeup juga bagus ya. Itu si makeup juga lumayan nempel banget gitu. Kalau misalkan kita pakai si makeup. Nah ini kan udah pakai bedak nih. Nah udah kita set semua, maaf Kak atas. Nah udah kita set semua kan, ini pakai bedak. Nah kalau misalkan udah pakai bedak, jadi mukanya halus teman-teman, enggak kayak lengket gitu. Nah abis pakai ini biasanya kalau abis pakai bedak itu kita pakai alis. Nah usahakan kalau misalkan alis itu disikat dulu ya. Alisnya tuh ini kan alis asli ya. Requestnya jangan medok-medok katanya alisnya. Nanti kita pakai alis yang simple aja. Tips bikin alis gimana sih Kak? Nah tips bikin alis itu kita bisa lihat di belakangnya dulu nih. Kita bisa dari belakang nanti ke depan. Nah biasanya kan orang-orang tuh alisnya gede ya, besar gitu, banyak bulunya. Nah kalau misalkan emang mau dikit kecil aja, kita bisa pakai yang namanya concealer buat nutupin bulu-bulu halus yang ada di alis. Nah ini kan katanya kliennya si kakaknya itu pengen pakai alis yang ini aja ya, yang apa sih, yang simple. Nah kita bisa ngerapin alis itu pakai ini juga nih teman-teman. Nah dia kan di alis nih, bagian alis per alisan gitu. Sebelahnya ya, tinggal di sebelahnya. Jadi bikin alis itu dari ujung dulu ya, jangan dari depan dulu. Nanti kalau dari depan itu ngeblok ya teman-teman. Nah karena ini kan lebet nih alisnya nih, apa sih namanya, banyak ya. Jadi kita harus nutupin dulu nih pakai ini nih, bekas top gitu tuh. Nah biar alis yang aslinya itu nggak terlalu kelihatan gitu tuh. Aku di ujung aja. Nah kalau untuk yang depannya itu biasanya kita pakai ini aja ya. Nih kan ini bekas ini kita sikat-sikat aja untuk yang depannya. Ini kan karena kita makeupnya makeup daily ya. Kalau misalkan kita pakai makeup wedding berarti kita harus pakai pomade. Ya. Gak bisa pakai ini doang. Bisa sih tapi lumayan susah. Nah kita rapihin lagi. Nah udah setelah alis kita pakai blush on luar. Nah dimana blush on luar itu biasanya mengikuti blush on dalam. Ini cuman buat mempertegas blush on yang ada di ini, karena kan tadi udah ditimpa sama bedak ya, jadi biar kelihatan. Jadi ya udah pakainya itu dikit-dikit aja. Ingat kalau ngambil makeup itu pakainya dikit, kalau misalkan kurang ambil lagi tapi dikit aja, jangan
pakainya kebanyakan kayak gitu, biar ini apa sih namanya, biar nggak ngeblok. Nah ini kan kurang, kita bisa ngambil. Tapi ini kalau misalkan terus di blend itu pasti ada, karena ini kan bekas ini, bekas ngambil dari situ, itu banyak kok produk yang ada di sini tuh nempelnya banyak. Jadi jangan terlalu banyak mengambil produk gitu. Nah bisa nih buat eyeshadow itu bisa dari blush on, kita bisa kayak diginiin aja nih, biar di bawah, di atas matanya itu nggak terlalu banyak produk gitu. Kita bisa sapu-sapu gitu tuh. Nah kasih di bagian sini, di ujung sini kalau mau kelihatan ininya, karena kan di sini ada kontur ya, jadi di sininya biar kelihatan kayak ada merona-meronanya, tapi bekas aja, bekas dari sini tuh, jangan ngambil lagi. Jadi kalau misalkan pakai blush on jangan terlalu ngeblok ya, karena itu bisa bikin makeupnya itu kusem. Jadi sesuaikan aja sama muka kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa ya udah pink nih, udah, jadi jangan terus dikasih lagi, itu nggak boleh teman-teman. Kita bisa pakai konturnya itu cuman buat mempertegas lagi, kan tadi udah pakai kontur. Nah kita bisa pakai lagi nih, buat apa? Biar kelihatan aja, kan tadi kan udah pakai bedak. Soalnya kalau misalkan udah dipakein bedak itu udah kelihatannya itu nggak kelihatan konturnya. Jadi narik kontur tuh dari di sini nih, dari sini ke sini ke bawah, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas, pokoknya dari ini nih, tulang pipi kalian. Dari tulang pipi atau bukan tulang pipi kan? Tulang pipi, pokoknya dari tulang pipi ke bawah, kalau nggak dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan lebih gampang tuh dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, karena kan dari tulang pipi dulu nih, tulang pipi baru ke bawah ini. Tapi jangan sampai ke sini, jadi di sini aja nih. Kita pakein kontur yang di hidung. Tadi kan kita udah pakai kontur yang di hidung ya, yang basah. Nah sekarang kita tinggal tambahin, tapi tambahinnya dikit-dikit aja teman-teman, jangan banyak-banyak. Nah kan ini udah nih, dikasih kontur nih tuh. Jadi kalau misalkan buat kontur, usahain di tengahnya itu dikasih bedak. Bisa kalian kasih bedak padat ataupun bedak yang biasa aja. Nih kalau misalkan aku kan bawanya bedak yang itu, jadi kita pakai bedaknya sedikit aja di tengah-tengah sini nih, biar konturnya kelihatan jelas gitu. Nah kelihatan kan konturnya, adaan? Ya. Nah setelah itu kita pakai eyeshadow di mata. Jadi kalau misalkan urutannya itu sebenarnya sesuai kalian maunya. Kalau misalkan kalian mau eyeshadow dulu nggak apa-apa, kalau misalkan kalian mau blush on dulu nggak apa-apa. Pakai eyeshadow, nah kita bisa milih warna yang ini dulu nih, yang lembut lah gitu warnanya, kayak jangan warna kayak gini, jangan warna kayak gini ya. Jadi kita carinya warna-warna yang kayak krem, pinknya tuh pink muda kayak gitu. Iya ini tuh bisa dijadiin base. Nah kita nggak apa-apa, ini diratain aja ke semua muka, ke semua atas mata, apa sih atas, iya kelopak mata kita ratain, biar kelopak matanya enggak hitam, biar muncul. Nah kita ratain. Nah kalau misalkan ini kan udah dipakein semua nih, kita bisa ngambil warna yang lebih tua, yang lebih gelap. Jadi kan misalkan warnanya mau pink, warna coklat, sesuaiin aja sama muka kalian gitu. Karena kan di sini kan ini kita dari tadi pakainya warna pink, jadi kita nyarinya yang pink. Nah jadi di ujungnya aja ya teman-teman, jangan dibawa ke depan. Kalau misalkan mau pakai eyeshadow, jadi ujungnya aja yang dikasih eyeshadow. Jadi bisa eyeshadownya dikebawahin gini nih, dikebawahin, disatuin sama blush on gitu. Nah kita pakainya di ujung-ujung aja ya teman-teman, jangan dipakai di depan, karena nanti di depan kita bakal pakai glitternya gitu. Coba yang bisa kita dibawa ke bawah mata nih. Nah kan bawah mata kita tuh ada yang bekas kena ya, jadi kita bisa olesin aja, dikasih biar enggak ini. Nah terus abis itu kita bisa lanjutin pakai ini, disapuin.
Nah, kita satuin aja sama blush on ya teman-teman, biar nggak terlalu beda warnanya gitu. Ini kan udah nih, kita bisa pakai, selanjutnya kita bisa pakai glitter. Nah, cari glitter yang kecil-kecil buat di mata. Nah, kita pakai glitter. Kita bisa pakai glitter di bawah mata nih, di bawah sini nih. Kan ini kan tadi nggak terlalu kena, jadi bisa buat menghidupin mata. Kalau misalkan kalian mau bikin apa sih? Ya bikin, ya betul itu. Aduh, fokus maaf. Jika kalian mau bikin egg gel, kalian bisa bikin di daerah sini nih. Di daerah bawah mata sini. Gitu. Daily bagus nggak sih kak? Excel Excel. Nah, kalau misalkan daily, kalau kalian itu sesuaiin dulu dailynya mau kemana. Kalau misalkan mau mampus doang, kalau kata aku terlalu too much kalau pakai Excel. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan sesuai kemauan kalian. Nah, kalau misalkan mau buat Excel, usahakan pakai brushnya yang kayak gini nih, yang tipis. Jadi kayak kita bakalan bikin yang kayak di sini nih. Ini kita contohin ya sedikit. Kita ambil yang warna agak coklat. Kita bikin di bawah sini ya teman-teman. Nah, kita bikin garis di bawah sini supaya matanya hidup, nggak meninggal. Lu jadi geser, kan dikit-dikit. Nah, ini bikin egg gel ya teman-teman. Kalian bisa bikin di bawah situ. Nah, terus kalau di atas egg gel itu usahakan kalian kasih ini apa sih namanya? Glitter bagus. Neng, kamu pinter makeup ya Neng? Sering makeup ya? Enggak suka. Pipi banget. Nah, habis itu kita bisa ngerapin semuanya nih teman-teman. Dirapihin dulu. Ini kita lihat dulu. banget kak. Terima kasih. Tinggal lipstick ya? Iya, tapi ini belum selesai teman-teman, buat maskara dan eyeliner. Nah, kalau misalnya pakai maskara, itu dijepit dulu ya teman-teman, biar lentik. Kak, itu maskaranya merek apa? Bagus banget tau. Maskaranya mereknya Tirea. Ini kalau misalkan kataku, ini maskaranya lumayan waterproof teman-teman. Terus ini tuh bisa bikin maskara apa sih bulu mata kalian tuh naik, bervolume gitu. Ini rekomendasi ya dari aku. Selanjutnya kita bisa pakai eyeliner. Nah kalau pakai eyeliner itu ditarik dari depan ke belakang ya teman-teman. Kalau pakai eyeliner itu usahakan tipis aja, karena kan ini makeupnya daily. Kalau misalkan kalian mau pakai bulu mata, itu eyelinernya ditebelin di sini. Nanti kan ke ini kan ketutupan sama lem bulu mata kalian gitu. Udah melek. Nah, ini kan eyelinernya tipis, karena kan ini makeupnya makeup daily kan. Ini udah eyelinernya tipis dan kita langsung ke step yang terakhir, yaitu lip product. Teman-teman, lanjut kita pakai lipstick. Nah, kita bisa pakai blush on. Kalau misalnya kita nggak punya lipstick, kita pakaiin blush on buat base ini lipstick kita. Warna apa itu Kak? Coba lihat. Warna merah sayang. Bisa pakai lipstick, bisa pakai eyeshadow blush on. Sesuaiin aja sama yang kalian mau. Kita bisa pakai brush ataupun kita bisa pakai tangan. Karena ini kita pakai tangan aja gini. Nah, ini udah kelihatan nah teman-teman, udah kelihatan kan? Udah ada. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa pakai ombre. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada lipstick, kalian bisa pakai yang namanya eyeshadow. Ombre itu biar apa sih kak? Nah, kalau misalkan ombre itu biar makeupnya kelihatan. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan kayak gini doang tuh makeupnya kurang kan. Nah, kalau misalkan udah pakai ombre, jadi kayak ada warna gitu tuh. Nih, lihat nih bedanya. Nah, ini perbedaannya kalau misalkan kita udah ngombe.
usahakan kalau ombre itu di bawahnya aja ya teman-teman. Kita kan kalau misalkan sekarang itu lagi marak-maraknya ombre yang cuman di bawah doang. Nah ini dia cara pakai ombre yang di bawah doang. Kalian bisa pakai yang breasting untuk di bawahnya begitu. Nah teman-teman, ini udah pakai highlighter itu di mana aja kak? Nah kalau misalkan pakai highlighter itu bisa di hidung, di tulang hidung, di sini. Ini kan biar kelihatannya ada mancung-mancungnya gitu ya. Walaupun kita pesek nggak apa-apa. Kita bisa akalin pakai kontur. Nah di pipi, di daerah pipi. Nah di daerah pipi kita bisa pakai highlighter. Supaya apa? Supaya makeup kita tuh kelihatannya menyala. Sama di daerah sini nih, biar kayak sama di bawah juga. Dan kita bisa pakai yang namanya ini nih, di sini nih. Kalau misalkan orang-orang tuh sebutnya dengan belek artis, kalian tahu kan? Iya. Kamu nggak tahu bang? Oh nih di sini ya, biasanya nih pakainya di sini nih. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya kalau misalkan pakai highlighter banyak juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Sejauh ini udah jelas semua sih kak penjelasannya. Udah jelas. Nah kalau misalkan makeupnya udah selesai, kan kita udah pakai lipstick, udah semuanya, kita bisa set lagi pakai setting spray. Tutup mata. Nah udah, kita pakai setting spray, kita tunggu kering, habis itu kita bisa beraktivitas sehari-hari. Nah ini makeup, ini yang namanya makeup daily. Kalian bisa makeup kayak gini tuh setiap hari. Kalau misalkan kalian mau makeup pengantin, mau makeup wisuda, itu beda lagi ya teman-teman cara makeupnya. Ini tuh makeup simple aja buat ngedate sama pacar kalian. Senyum, cantik sekali. Oke teman-teman, ini makeupnya udah jadi ya teman-teman. Kalian bisa melihat. Nah kalau misalkan pakai makeup itu harus pelan-pelan. Walaupun kenapa kalau misalkan kita mau keluar itu pasti lama. Nah kalau misalkan makeupnya benar, ini tuh nggak akan cepet longsor biasanya kalau misalkan kena matahari. Biasanya orang-orang kalau misalkan makeupnya masal kena matahari itu cepet longsor, jadi cepet sih nge-crack kayak gitu. Jadi usahakan kalau misalkan itu pakai primer dan setting spray dan pilih produk-produk yang emang bagus buat muka kalian. Kalau misalkan kalian apa sih mukanya berminyak, jadi nyari produknya yang buat berminyak, jangan buat yang kering. Dan usahakan skin prep dulu untuk dan usahakan skin prep dulu ya sebelum kita makeup. Nah ini udah ini ya, kita kan udah step-step makeupnya. Ada yang mau kalian tanyain nggak? Nggak ada, berarti udah ngerti semua ya? Sudah. Hah? Ya sudah paham. Iya sudah. Ini udah makeupnya udah jadi tutorial makeupnya dari awal sampai akhir udah. Jadi mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Jadi semoga kedepannya kalian kalau mau makeup lagi kalian udah tahu apa yang harus kalian pakai terlebih dahulu dan apa yang terakhir kalian pakai. Jadi kalau misalkan kalian itu adalah yang pakai itu setting spray, ya usahakan kalian pakai setting spray. Nah ini kan udah selesai makeupnya. Nah kalau misalkan maskara kalian menurut kalian maskaranya nggak terlalu kelihatan, kalian bisa pakai bulu mata palsu atau kan pakai bulu mata yang ditempel-tempel, tau kan? Oh. Nah, iya, kayak gitu. Karena di makeup itu yang paling kelihatan itu di daerah mata. Jadi kalau misalkan mata kalian yang cantik, itu bakalan bagus makeupnya juga kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin sampai di sini aja pertemuan kita. Semoga ilmu yang aku sampaikan itu bermanfaat buat kalian semua ya. Semoga kalian nanti makeupnya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi semoga kalian nanti bisa jadi mua ataupun makeup artis ya. Amin. Oke, makasih semuanya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan ini modal kita kali ini. Nanti aku mau videoin kamu ya, video nanti kita bikin TikTok. Nah, buat di channel YouTube aku, di channel TikTok aku nanti kalian follow ya, follow TikToknya. Oke. Nah, udah cukup sekian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Hadap kanan.